Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Sultan Muzadi akan menjelaskan presentasi dari makalah bertema posisi fatwa dan jurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia yang akan memenuhi tugas ujian akhir semester pada kali ini untuk mata kuliah fatwa dan jurisprudensi. Nah, sini saya akan menjelaskan pengertian fatwa. Posisi fatwa dalam sistem hukum di Indonesia. A. Pengertian fatwa. Fatwa secara etimologis berarti petuah atau nasihat atau jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan dalam terminologi usul fikih dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan oleh mujtahid sebagai jawaban yang diajukan oleh permintaan fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Dengan kata lain, fatwa adalah pendapat hukum yang tidak mengikat yang dikeluarkan untuk menanggapi persoalan hukum. Menurut Hamdan Zoilah, fatwa adalah pernyataan hukum dari sisi ajaran Islam yang dikeluarkan oleh ulama baik secara perseorangan atau kelompok mengenai suatu masalah yang timbul pada saat ini. Dengan demikian, fatwa merupakan ketentuan hukum Islam yang ditertibkan berdasarkan pemikiran ijtihad, dengan kata lain cara ijma'. Akan tetapi, fatwa tidak sama persis dengan ijma'. Karena di dalam ijma' telah terjadi kesepakatan serta tidak dapat perbedaan pendapat atau suatu masalah yang muncul. 2. Posisi fatwa dalam sistem hukum di Indonesia. Merujuk pada jenis peraturan undang-undangan dalam Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kedudukan fatwa merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang bernama Muhammad Mahfud MD menjelaskan bahwasanya fatwa adalah pendapat keagamaan, bukan hukum positif. Hukum positif adalah semua yang ada dalam undang-undang yang diatur oleh lembaga negara. Mereka yang melanggar fatwa tidak bisa diberi sanksi atau hukuman. Jika dikaji dalam sudut pandangan konstitusi, dalam hukum fatwa pada dasarnya tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum. Bagaimanapun, fatwa itu hanya sekedar pendapat hukum, legal opinion, yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti. Fatwa baru bisa mengikat kalau sudah dibentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berkompeten sehingga menjadi hukum positif. Melaksanakan fatwa sebagai bentuk kesadaran beragama secara pribadi bukanlah sebagai kewajiban hukum. Artinya fatwa bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Pada dasarnya, legalitas fatwa pun tidak bisa dan tidak mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Jika umat Islam dengan ikhlas melaksanakan fatwa, itu bisa saja sebagai kesadaran beragama secara pribadi, bukan sebagai kewajiban hukum. Artinya di sini sifatnya tidak memaksa. Orang mau mengikuti fatwa boleh-boleh saja dan tidak mengikuti fatwa juga boleh-boleh saja. Artinya tidak ada keberatan hukum. Orang yang tidak melakukan fatwa atau mendapat sanksi atau mendapat hukum tidak ada. Artinya di sini kesadaran pribadi untuk melaksanakan fatwa. B. Posisi jurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia. Pengertian jurisprudensi. Dalam berbagai literatur hukum ditemukan banyak pengertian jurisprudensi. Salah satunya definisi yang dipahami pengertian
yang digunakan oleh Soebakti yang menyebutkan pengertian jurisprudensi sebagai putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi dan putusan-putusan Mahkamah Agung sendiri yang telah tetap. Menurut Sucipto Raharjo menyatakan hakim haruslah progresif karena hakim termasuk makhluk sosial yang harus menetapkan dirinya dalam masyarakat. Dan hukum adalah untuk rakyat bukanlah sebaliknya, sehingga melalui putusan-putusannya hakim disebut mewakili suara rakyat dan bisa terwakil dan kurang terwakili. Posisi jurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia. Putusan hakim sebagai salah satu sumber hukum formal, maka jurisprudensi mempunyai kedudukan penting eksistensinya apabila dihubungkan terhadap tugas dan kewenangan hakim. Apabila dikaji dalam aliran legisme, maka peraturan jurisprudensi relatif kurang penting karena diasumsikan semua hukum terdapat dalam undang-undang. Oleh karena itu, hakim melaksanakan tugasnya terikat pada apa dalam undang-undang sehingga merupakan pelaksana undang-undang. Selanjutnya, dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman memberikan peluang bagi hakim untuk menemukan hukumnya sendiri melalui ijtihad hukum. Ijtihad hukum ini jika nantinya ditemukan putusan ini benarkan oleh Mahkamah Agung, maka akan menjadi rujukan bagi hakim lain dan mengadili perkara suatu jurisprudensi. Menurut Yahya harapan suatu jurisprudensi disebut jika benar-benar mengandung nilai-nilai dasar cita-cita globalisasi dan kemudian perpaduan melahirkan rumus hukum yang rasional, praktis, aktual, selayaknya hakim mengikutinya. Dari segi kemerdekaan hakim, jurisprudensi pada pokoknya tidak mencederai nilai-nilai kemerdekaan hakim. Jurisprudensi sebagai konsekuensi bahwa ia adalah penghaluan dan perundang-undangan di dalamnya terkandung norma undang-undang mengikat hakim. Oke, dari kesimpulan presentasi kami, fatwa adalah jawaban yang terdapat pertanyaan dari persoalan yang tidak ditemukan hukum dalam Al-Quran atau hadis atau memberikan penegasan kembali kepada kedudukan persoalan dalam kacamata ajaran Islam. Merujuk pada jenis peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 11 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka kedudukan fatwa bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fatwa tidak punya legalitas untuk memaksa, harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Jurisprudensi adalah sebagai putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi, dan putusan Mahkamah Agung sendiri ia tetap. Putusan hakim sebagai salah satu sumber hukum formal, maka jurisprudensi mempunyai kedudukan penting eksistensi apabila dihubungkan dengan tugas kewenangan hakim. Apabila dikaji dari aliran legisme, maka peran jurisprudensi relatif kurang penting karena diasumsikan semua hukum terdapat dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, hakim dalam melaksanakan tugasnya terikat pada apa yang ada di
perundang-undang sehingga merupakan pelaksana perundang-undang.